Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Kejaksaan Agung Kejagung menegaskan pihaknya belum akan memeriksa Menteri Perindustrian Menperin periode 2016-2019 Airlangga Hartarto dan Menperin saat ini Agus Gumiwang Kartasasmita terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam pada tahun 2016 sampai 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumadana mengatakan pihaknya belum memiliki urgensi untuk memeriksa keduanya. Ketut mengatakan pertanggungjawaban ekspor dan impor garam masih sebatas level Direktur Jenderal atau Dirjen, Kementerian dan bawahannya. Menurut Ketut, Dirjen beserta bawahan kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Diketahui Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam pada tahun 2016 sampai 2022. Keempatnya adalah mantan Direktur Jenderal Dirjen Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian atau Kemenperin Muhammad Khayyam dan Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Freddy Juwono. Kemudian Kasubdit Industri Kimia Hulu Kemenperin Yosi Arfianto dan pensiunan PNS yang merupakan Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Frederick Tony Tanduk. Usai diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, para tersangka langsung ditahan pada Rabu 2 November 2022. 3 orang ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejagung, sementara 1 orang lainnya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan, para tersangka diduga bersama-sama merekayasa data, padahal data itu dijadikan patokan untuk menentukan kuota impor garam. Kuntadi memaparkan data yang direkayasa tersangka itu tidak diverifikasi dan tidak didukung alat bukti yang cukup, sehingga ketika ditetapkan kuota impor garam terjadi kerugian negara yang cukup banyak. Para tersangka disebut menetapkan seolah-olah Indonesia membutuhkan 3, juta ton garam, padahal Indonesia tidak butuh mengimpor garam sebanyak itu. Akibatnya, kata Kuntadi, garam industri yang masuk ke Indonesia menjadi melimpah dan membanjiri pasar garam konsumsi domestik. Hal tersebut berdampak pada turunnya harga garam di pasaran. Untuk ditindak dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur base dan transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 5 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil ekspos tersebut, status penyelidikan kita naikkan ke penyidikan dan selanjutnya untuk kepentingan penyidikan pada tanggal 31 Oktober dan pada tanggal 1 November kemarin, tim penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana dimaksud, antara lain 1. Kantor PT Fiberboom Teknologi Indonesia, PT Apikanusa Lintas Arta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sina, Exindo, PT Moratelindo, PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri, dan PT CTE Indonesia. Adapun hasil penggeledahan, kita banyak menemukan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan perkara ini, dan saat ini masih kita dalami dan kita pelajari. Mobilnya majuan aku. Ini ngambil gambar sana ini nggak dapat tuh. Ini malah macet.
Pemirsa Tribunnews, baru saja tadi keempat tersangka dugaan kasus korupsi impor garam. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.